Selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PTS ya, atau UTS atau STS, mata pelajaran PKN ya, Pendidikan Kewarganegaraan, kelas 10 SMA atau MA semester 1 tahun 2024 beserta kunci jawabannya. Oke. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan untuk latihan soal PTS, UTS, STS, mata pelajaran lainnya, kamu bisa cek ya di bagian deskripsi. Di situ link videonya untuk seluruh mata pelajaran sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya disebut A. Regional, B. Negara, C. Pemerintah, D. Lembaga, E. Daerah. Jawaban yang benar adalah B ya, negara jawabannya. Negara adalah kekuatan dari sekelompok manusia yang berada atau tinggal di wilayah suatu negara. Adalah pengertian negara menurut A. George Jelinek, B. Sunarko, C. Miriam Budiarjo, D. Joko Sutono, E. Robert McIver. Jawaban yang benar adalah A ya, George Jelinek jawabannya. Negara memiliki kekuatan fisik secara legal, merupakan sifat negara yang A. memaksa, B. mencakup semua, C. bilateral, D. multilateral, serta E. monopolis. Maka jawaban yang benar adalah A ya, memaksa jawabannya. Oke, kita lanjut. Negara sebagai organisasi kekuasaan terdiri atas jabatan-jabatan dan untuk mengatur masyarakat dengan kekuasaannya. Pernyataan tersebut merupakan definisi negara sebagai A. organisasi politik, B. organisasi kesusilaan, C. negara integralistik, D. negara federal, E. organisasi kekuasaan. Maka jawaban yang benar adalah E. organisasi kekuasaan jawabannya. Suatu negara memiliki susunan masyarakatnya, kesatuan, segala golongan, dan berhubungan erat dengan yang lain sebagai suatu kesatuan merupakan ciri. Suatu negara memiliki susunan masyarakatnya, kesatuan, segala golongan, dan berhubungan erat dengan yang lainnya sebagai suatu kesatuan merupakan ciri A. negara komunis, B. negara integralistik, C. negara serikat, D. negara sosialis, E. negara federal. Maka jawaban yang benar adalah B ya, negara integralistik jawabannya. Oke, kita lanjut. Konferensi Hukum Laut Internasional 3 diselenggarakan oleh PBB pada A. 11 Desember 1982, B. 12 Desember 1982, C. 13 Desember 1982, D. 14 Desember 1982, E. 10 Desember 1982. Maka jawaban yang benar adalah
ya, 10 Desember 1982 jawabannya. Oke, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Memaksa. 2. Monopoli. 3. Mencakup semua. 4. Kesatuan. 5. Demokrasi. Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan sifat hakikat menurut berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan sifat hakikat negara menurut Miriam Budiarjo yaitu A. 2, 3, dan 4, B. 3, 4, dan 5, C. 2, 4, dan 5, D. 1, 2, dan 5, E. 1, 2, dan 3. Maka jawaban yang benar adalah E ya, 1, 2, dan 3 adalah memaksa, monopoli, dan mencangkup semua. E ya, 1, 2, 3. Semua orang yang menjadi penghuni suatu negara disebut A. Penduduk, B. Warga negara, C. Bukan penduduk, D. Orang asing, E. Rakyat. Maka jawaban yang benar adalah E ya, rakyat jawabannya. Mereka yang berada atau tinggal di wilayah suatu negara hanya untuk batas waktu tertentu dan tidak bermaksud menetap disebut A. Penduduk, B. Warga negara, C. Bukan penduduk, D. Bukan warga negara, E. Rakyat. Maka jawaban yang benar adalah C ya, bukan penduduk jawabannya ya. Mereka yang secara hukum sebagai anggota negara dan mengakui bahwa pemerintahan negara itu adalah pemerintahan yang sah disebut A. Bukan warga negara, B. Rakyat, C. Penduduk, D. Bukan penduduk, E. Warga negara. Maka jawaban yang benar adalah E ya, warga negara jawabannya. Menurut Zul Afdi Ardian, pada hakikatnya pembagian kekuasaan dapat dibagi dalam dua cara, yaitu secara A. Sentralisasi desentralisasi, B. Legislatif dan eksekutif, C. Legislatif dan yudikatif, D. Eksekutif dan yudikatif, E. Vertikal dan horizontal. Maka jawaban yang benar adalah E. Vertikal dan horizontal. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berada di bawah koordinasi Menteri A. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, B. Koordinator Bidang Perekonomian, C. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, D. Lingkungan Hidup, E. Kesehatan.
Maka jawaban yang benar adalah E ya, kesehatan jawabannya. Kekuasaan untuk membuat undang-undang disebut kekuasaan A. Eksekutif, B. Legislatif, C. Parlementer, D. Presidensial, E. Yudikatif. Maka jawaban yang benar adalah B ya, legislatif jawabannya. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang disebut kekuasaan A. Eksekutif, B. Legislatif, C. Parlementer, D. Presidensial, dan E. Yudikatif. Maka jawaban yang benar adalah A ya, eksekutif jawabannya. Landasan hukum Kementerian Negara Republik Indonesia adalah A. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, B. Pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945, C. Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, D. Pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945, E. Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Maka jawaban yang benar adalah E. Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Di bawah ini yang merupakan kementerian yang mengatur urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah A. Kementerian Keuangan, B. Kementerian Perindustrian, C. Kementerian Pertahanan, D. Kementerian Dalam Negeri, E. Kementerian Hukum dan HAM. Maka jawaban yang benar adalah C ya, Kementerian Pertahanan jawabannya. Lembaga pemerintah non-kementerian yang mengurusi masalah kependudukan dan keluarga berencana yaitu A. BKKBN, B. BKPN, C. BMKG, D. BIN, E. ANDRI. Jawaban yang benar adalah A. BKKBN jawabannya. Kementerian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada dalam lingkup tugasnya disebut A. Kementerian Luar Negeri, B. Kementerian Pertahanan, C. Kementerian Koordinator, D. Kementerian Hukum dan HAM, serta E. Kementerian Dalam Negeri. Jawaban yang benar adalah C. Kementerian Koordinator. Di bawah ini yang bukan merupakan kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah yaitu A. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, B. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, C. Kementerian Kesehatan, D. Kementerian Sekretariat Negara,
E. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Jawaban yang benar adalah D. Kementerian Sekretariat Negara. Jawabannya itu jawabannya. Oke, kita lanjut ya. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian. Adalah pengertian pembagian kekuasaan menurut A. Sentralisasi dan desentralisasi, B. John Locke, C. Montesquieu, D. Kusnadi dan Harmaili Ibrahim, E. Jimli Asidiki. Jawaban yang benar adalah D ya, Kusnadi dan Harmaili Ibrahim. Penyelenggaraan negara dalam arti sempit yaitu A. Legislatif, B. Yudikatif, C. Konstitutif, D. Eksaminatif, E. Eksekutif. Maka jawaban yang benar adalah E. Eksekutif jawabannya ya. Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter merupakan kekuasaan A. Eksekutif, B. Legislatif, C. Yudikatif, D. Moneter, dan E. Konstitutif. Maka jawaban yang benar adalah D ya, moneter jawabannya. Tokoh yang mempelopori konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara adalah A. John Sheldon, B. Meriam Budiarjo, C. Sunarko, D. George Jelinek, dan E. Hugh de Groot. Jawaban yang benar adalah John Sheldon jawabannya. Oke, kita lanjut ya, nomor 24 ya. Konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara yaitu A. Res nullius, B. Res sanguinis, C. Res soli, D. Res territorial, dan E. Res communis. Jawabannya adalah A ya, res nullius. Konferensi Hukum Laut Internasional 3 diselenggarakan pada tahun A. 1981, B. 1982, C. 1983, D. 1984, E. 1980. Jawaban yang benar adalah B ya, 1982 jawabannya. Perairan berupa samudra, laut, selat, danau, dan sungai disebut A. Wilayah lautan, B. Wilayah udara, C. Wilayah negara, D. Wilayah teritorial, dan E. Wilayah daratan. Maka jawaban yang benar adalah A ya, wilayah lautan jawabannya.
Tokoh yang mengembangkan konsepsi pokok tentang kelautan res nullius yaitu A. Hugo de Groot, B. Montesquieu, C. Miriam Budiarjo, D. John Locke, E. John Sheldon. Jawaban yang benar adalah E ya, John Sheldon jawabannya. Batas wilayah Indonesia sebelah timur berbatasan langsung dengan A. Timor Leste, B. Samudra Hindia, C. Samudra Atlantik, D. Papua Nugini, E. Pulau Kalimantan. Maka jawaban yang benar adalah D ya, Papua Nugini jawabannya. Wilayah udara itu haruslah sampai pada ketinggian di mana udara masih cukup mampu mengangkat balon dan pesawat udara. Merupakan pengertian dari A. Teori pengawan Koper, B. Teori udara bebas, C. Teori lepas landas, D. Teori udara, E. Teori keamanan. Maka jawaban yang benar adalah D ya, teori udara. Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dan korupsi, kolusi, serta nepotisme menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor A. 26 Tahun 1999, B. 27 Tahun 1999, C. 28 Tahun 1999, D. 29 tahun 1199, dan E. 25 tahun 1199. Maka jawaban yang benar adalah C ya, 28 tahun ya. Itu adalah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1199. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.